Kula tangklet ril dari panjenengan. Wonten tiyang maos Quran teng sampinge miso-miso. Kalau gur sekedar omong-omongan mungkin tarkul insot. Misu-misu nggak usah di samping orang yang baca Quran. Lah nggih, mboten lek niku nggih lek niku pun hukumnya memang benar sudah sampun ada, tapi ketika disandingkan dengan orang yang baca Quran lah niku pripun? Kalau makanya kalau kami temukan dalam bahasanya kitab-kitab itu yang sampai makruh itu kalau memang ya tidak ada unsur ada mutasrif dalam artian ya masih lumrah-lumrah saja. Makanya seperti ada orang baca Quran lalu sampingnya ada orang menari. Ini apakah hanya sebatas qiraatul adab atau langsung kita haramkan? Temannya lagi baca Quran, satunya latihan menari. Lek saya umpami ngoten ngeten, ketika ada orang baca Quran minum teh seperti halnya idharatul khumur. Haram napa mboten? Minum teh. Tapi idharahnya seperti idharatul khumur. Ya andaikan diharamkan kenapa kok haram? Ya karena ada mutakrim wau, karena ada suatu hal yang mana itu pendekatannya bahwa minum teh yang kayak seperti orang minum homer di dekat orang Quran menjadi haram. Nah pasti kan tasabuh akhirnya. Lah nggih dari konstruksi ini lho. Jadi kalau tasabuh nggak usah di samping orang Quran, di samping orang tidur tetap haram. Nah nggih dari konstruksi ini mau kita ambil atau bahasanya teman kami tadi ada yang kilatul adab rumusannya sampai makruh, ada yang bahasa ada mutasrif yang maknanya itu ihana. Solusi gini wae supaya lebih enak kita panjang kan sama-sama belum ada ibarat penguat lagi ya. Tapi ya istimal. Bagaimana aku melakukan tindakan nyawer? Tindakan tersebut merupakan tindakan qillatul adab bahkan sampai bisa menjadi haram gitu saja. Karena ada kesan tasabuh dan tidak pada psikologi. Nah, itu mungkin lebih. Cuman ngeten. Kita paparkan bahwa ini tindakan kurang adab dan bisa menjadi haram, ada unsur tasabuh dan tidak. Itu saya kira lebih bukan apa, saya takut kalau haramnya ini kan tasabuh kan jelas, cantolannya juga jelas, pendekatannya jelas. Kalau ini tindakan langsung dianggap tindakan ihanah pada Al-Quran, itu saya takut. Oke. Itu maksudnya ya, makanya Kita berani. berarti ihana selesai Pak ya. Menurut Bapak ini bukan ihana, Qillatul adab, hanya kilatul adab. Haramnya sisi tasabuh. bisa Pakai dan ibarat. bisa menjadi haram jika tasabuh atau menyakiti. Oke. Oke. Uji kelanjutan dari ihana selesai. Sekarang kita selesaikan masalah tasabuh. Haramnya sisi tasabuh. Tetap nggak terima. Oh nggak apa-apa, mau nerima juga nggak apa-apa, apalagi kamu. Nggih. Pakai ibarat Fatawi Kubro tadi ya, yang idharatul khomri itu haram min khaisu idharatul khumur yang tasabuh bil fusak. Betul. Garis bawahi, orang yang nyawer qori itu bukan dalam rangka tasabuh bil fusak, tapi dalam rangka mengapresiasi. Lah, lantas apakah hal ini berpengaruh? Menurut Bapak berarti enggak berpengaruh karena sudah tasabuh bil fusak sehingga haram. Menurut kami itu perlu dikaji ulang. Tindakan idharatul khomri itu ternyata enggak haram jika motifnya bukan dalam rangka menyerupai tindakan yang identik dengan orang-orang fasik. Bisa haram itu ketika ada motifnya atau ada qasdu tasabuhnya. Tapi ketika dia tahu, oh ini sebenarnya nyawer itu identik dengan fusak loh. Cuman saya mengapresiasi bukan dalam rangka tasabuh bil fusak. Ini ternyata hukumnya apa? Hukumnya jawas. Kami bacakan keterusan lanjutan dari ibarat yang idharatul khomri tadi. Su'ila an jama'atin syarabu mubahan wa adaruhu bainahum ka idharatil khomri walam yaksidu atasabwa
bisyari biha fahal yahrumu dzalik amla fa'ajaba bi annahu la yahrumu surbhum iyahu alal hayatil madkurah wa inna ma yahrumu idza qasadu bihi atasabbuha bisyarabatil khamri fa kharaja bihadza amroni. Pertama, orang yang enggak tahu, ihdahuma ala ya'rifu anna hadzal hayata surbil khamri, sanihima ayarifuha tapi walam yaksidu bisurbim al madkur asabiyah al atasbiyah al madkur wa maklumun anna qasdahum la yu'lamu illa minhum. Sehingga untuk menjawab soal dan yang sesuai dengan logis dan logos realistis, ternyata motifnya adalah mengapresiasi kalau dalam soal itu. Sehingga bagaimana hukumnya dalam sisi tasabuhnya, kajian tasabuhnya, maka boleh-boleh saja. Karena keharaman itu muncul jika ada motifnya. Tolong tanggapi. Begini saja, saya akan pas. Memang dalam kajian tasabuh itu ada yang ittifaqiyan, ada yang aneh-aneh itu tafsirannya. Jadi kita nggak mau terlalu jauh masalah tasawuf sudah kostu atau ittifaqiyan atau tidak. Kita membahasakan ibarat saja pakai bahasa diplomatis supaya kita nggak terlalu fokus ke pembahasan tasawuf. Ini apakah nyawer, bagaimana hukumnya nyawer sikori? Tindakan ini termasuk qillatul adab dan bisa haram jika tasabuh. Jika tasabuh itu maksudnya jika ada kesan untuk menyerupai orkes atau menyakiti, gitu saja. Artinya apa? Untuk pembahasan tasabuh itu saya tidak terlalu mau terbawa ke sana karena memang kajiannya banyak, seperti bagian atau apa. Ya waktu juga mepet dan saya juga sariawan mau ngomong agak gimana gitu. Jadi supaya diplomatis, nggak terlalu lama-lama, qillatul adab dan bisa jadi haram jika ada unsur tasabuh. Ada unsur tasabuh itu maksudnya memang yang menyerupai seperti yang di orkes-orkes itu. Kita pakai logika waras untuk kalau mau mengapresiasi yang boyo pakai sawer segala, nanti kalau selesai salam template. Jadi nyawer itu memang gaya yang nampak di video itu memang model seperti orang nyawer-nyawer itu. Yang video-video perempuan yang sakit hati itu memang model dan gayanya itu seperti halnya model dan gayanya mereka yang ada di orkes. Bukan bentuk apresiasi, kan sampai sedih itu, sampai trauma orang. Apresiasi ya enggak ke sana. Dan itu tak kira enggak perlu hanya ingin ngomong bahwa tasabuh itu kalau ittifaqiyan ada yang mengatakan enggak masalah.